18061. Di sini saya akan membawakan cerita tentang asal-usul cendrawasih. Pada zaman dahulu, di Papua ada sebuah gunung yang bernama Gunung Ronggeng. Tidak jauh dari gunung itu terdapat sebuah hutan yang di tengahnya tumbuh kedua pohon kayu yang bernama pohon marang dan pohon kayu. Kedua pohon itu tumbuh berdekatan dan batang kayunya tumbuh silang. Apabila angin bertiup, kedua pohon itu bergesekan dan menunjukkan suara yang rendah. Gesekan kedua pohon itu semakin kuat, kedua pohon itu makin hari makin menipis dan akhirnya patah. Artinya dari kedua batang pohon kayu itu masing-masing keluar anak manusia, dan batang pohon kayu marang keluar seorang anak laki-laki yang bernama Asari. Sedangkan dari batang pohon kayu Anambing keluar seorang anak perempuan bernama Wora Manami. Pada pagi hari, Asari dan Wora Manami bertemu. Mereka terkejut dan tidak percaya bahwa mereka berubah menjadi seorang manusia. Asari pun bertanya kepada Wora Manami dari mana asalnya, dan Wora Manami pun menjawab bahwa dia berasal dari pohon kayu. Begitupun sebaliknya. Mereka diam dan suasana menjadi hening. Burung-burung pun berkicau dan berhenti seakan menyaksikan pertemuan mereka. Mereka saling memandang dan saling melontarkan senyum, dan mereka pun saling bercakap-cakap. Saat itu Asari bertanya kepada Wora Manami siapa namanya, dan begitupun sebaliknya Wora Manami mempertanyakan siapa laki-laki yang berada di sampingnya itu. Setelah mereka bercakap-cakap, Asari pun mengajak Wora Manami tinggal bersama, dan Wora Manami pun menerima ajakan dari Asari. Dan setelah itu mereka pergi tanpa arah dan tujuan. Saat itu mereka sampai di Gua Bayungan. Mereka berhenti dan beristirahat, dan Asari pun mengajak Wora Manami tinggal di gua tersebut. Saat itu setiap hari mereka makan buah-buahan dan dedaunan yang berada di dekat gua tersebut. Asari dan Wora Manami makin hari makin bertambah dewasa. Dalam hati mereka tumbuh naluri saling menyayangi, mencintai, dan mengasihi. Kemudian atas petunjuk Tuhan mereka menikah. Dan dalam pernikahan mereka dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sikowai. Hari demi hari mereka tidak lagi memakan dedaunan dan buah-buahan, tetapi makan sagu. Setiap hari Asari bekerja keras di ladang sagunya. Dia rajin bekerja dan tidak mengenal lelah. Pada saat luang tidak bekerja di ladang sagu, dia memanfaatkan waktunya untuk mencari ikan di sungai. Bertambah hari, Sikowai semakin dewasa dan menjadi patuh kepada orang tuanya. Saat itu, Asari tidak pergi ke ladangnya, tetapi dia pergi ke sungai untuk mencari ikan, sedangkan Sikowai menggantikan ayahnya di ladangnya. Saat itu, Asari mendapatkan biak garu yang besar di hulu tepi Papua yang bernama Ruyung. Saat mendengar berita itu, Sikowai cepat-cepat meninggalkan ladangnya dan menemui ayahnya di sungai. Setibanya Sikowai di sungai, ia langsung membantu ayahnya untuk menarik biak garu tersebut. Saat mereka tiba di gua, Sikowai memotong biak garu tersebut dan ibunya pun langsung memasaknya. Saat itu, Sikowai ingin mencicipi biak garu tersebut, tetapi ayahnya melarang karena ayahnya takut bahwa biak garu tersebut adalah daging yang beracun. Untuk menguji bahwa biak garu itu tidak beracun, maka ayah Sikowai menyuruh Sikowai untuk memberikan kepada seekor anjing daging biak garu tersebut. Saat itu anjing tersebut memakan daging biak garu itu, dan setelah beberapa saat anjing itu langsung mati. Ibu Sikowai terlanjur memasak daging biak garu itu, dan asapnya menyebar kemana-mana. Orang-orang yang di sekitar gua itu mencium bau asap itu dan menghampiri Sikowai dan langsung bertanya bahwa apa yang mereka sedang masak. Saat itu Sikowai
menjawab bahwa yang mereka masak adalah daging biagaru, dan mereka menciumnya merasa bahwa daging itu sangat lezat untuk dimakan. Saat itu orang-orang tersebut ingin mencoba daging tersebut, tetapi si Kowai menjelaskan bahwa daging tersebut beracun. Tetapi beberapa di antara orang-orang tersebut tidak percaya bahwa daging tersebut beracun. Mereka malah berpikir bahwa si Kowai dan keluarganya pelit untuk memberikan daging tersebut. Beberapa dari orang tersebut menunggu hingga daging biagaru itu masak. Setelah daging biagaru itu masak, mereka langsung mencobanya. Beberapa menit kemudian, mereka mulai merasakan sakit kepala, muntah, dan kejang-kejang, dan akhirnya mereka meninggal. Salah satu dari antara orang yang meninggal tersebut membawa bayi yang bernama Wowoy. Saat itu ada seorang gadis bernama Minde yang pergi ke sungai dan melihat seorang bayi yang sedang menangis berada di antara mayat-mayat yang bertumpangan di dekat gua. Saat itu Minde langsung menghampiri anak bayi tersebut dan membawanya pulang. Minde adalah seorang gadis yang sangat menyayangi bayi. Saat itu Minde merawat bayi itu dan menjadikannya anak angkat. Wowoy telah menjadi dewasa dan menjadi laki-laki tampan dan bertubuh besar. Pada suatu hari, Minde mengajak Wowoy untuk pergi berburu ke hutan, tetapi mereka tidak mendapatkan binatang apapun dan mereka pun beristirahat di bawah pohon rindang. Saat itu Minde menanyakan kepada Wowoy apakah sudah memiliki pendamping hidup. Wowoy gelisah dan mengatakan bahwa calon pendamping hidup yang diinginkan adalah yang mempunyai sifat dan pembawaan yang sama dengan Minde, ibu angkatnya itu. Saat itu Minde sangat terkejut mendengarnya. Saat itu Minde pun menasihati Wowoy agar berdoa kepada Tuhan, dan Wowoy pun berdoa meminta petunjuk kepada Tuhan dan memohon pertolongan atas masalah yang sedang dihadapinya. Atas kehendak Tuhan, seketika itu Wowoy berubah menjadi burung cendrawasih yang sangat indah. Burung itu terbang menjauhi Minde, dan Minde sangat sedih kehilangan Wowoy yang kini berubah wujud menjadi seekor cendrawasih. Namun ia pun mengikhlaskan kepergian Wowoy. Sekian dari saya tentang cerita asal usul cendrawasih. Semoga bisa bermanfaat.